Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat-Nya pada hari ini. Pertama-tama, yang saya hormati Ibu Mutias MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 20 Jakarta. Lalu Pak Tegar SPD selaku penanggung jawab dan guru seni budaya, dan juga teman-teman sekalian. Saya berbangga hati atas kesempatan yang diberikan sehingga bisa melaksanakan acara pameran seni rupa yang bertemakan keanekaragaman budaya Indonesia. Dan dengan ini, nama yang diberikan pada pameran adalah Citra Indonesia. Jenis karya yang akan ditampilkan dalam pameran karya seni rupa ini umumnya adalah lukisan karya kelas X MIPA 1, khususnya kelompok 3. Berikut nama-namanya antara lain: Bella Sekar Veronica, absen 9, Danis Inayat Rahman, absen 10, Efram Alexander Cokro Kusumo, absen 11, Gio Hadi, absen 16, Haryadi Wijaya, absen 17, Karenina Teresa, absen 18, Kristen Jesselyn, absen 19, Manuela Bertina, absen 23, Najla Akila, absen 27, Zaki Aldi Andari, absen 40. Baik, berikut ini adalah karya yang kami pamerkan. Wayang. Wayang merupakan seni pertunjukan asli Indonesia yang berkembang pesat di Pulau Jawa dan Bali. Rumah Gadang. Rumah Gadang adalah nama rumah adat Minangkabau. Rumah Gadang berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Tari Jaipong. Tari Jaipong adalah salah satu kesenian tradisional Jawa Barat yang sangat populer di Indonesia. Lukisan ini berjudul Kuning Delia. Karya ini merupakan salah satu bentuk keanekaragaman Indonesia dalam bidang sumber daya alam hayati, yaitu bunga Kamboja. Di Indonesia, pohon Kamboja sangat populer di Pulau Bali. Dalam agama Hindu, Kamboja dapat diartikan sebagai dedikasi dan pengabdian. Sedangkan dalam agama Buddha, bunga ini berarti simbol keabadian. Lukisan ini berjudul Candi Saat Senja. Karya ini menggambarkan keadaan candi saat senja tiba, yang menjadi suatu pemandangan yang sangat menawan. Dalam karya ini ditunjukkan bahwa langit menjadi saksi mata indahnya kekayaan dan kebudayaan alam di Indonesia yang berbeda-beda, namun tersatu dengan cara yang luar biasa. Lukisan ini berjudul Ragam Kilau. Warna yang mendominasi menunjukkan ciri khasnya masing-masing, di mana semua terlihat berkilau dan menjadi satu kesatuan seperti ciri khas budaya Indonesia. Gambar yang berjudul Pongo yang menggunakan teknik linear. Orang hutan sedang menikmati habitatnya yang dibabat habis untuk perkebunan sawit dengan posisi duduk layaknya manusia yang sedang makan di warteg. Gambar yang berjudul Tigris menggunakan teknik linear. Harimau Sumatera menoleh ke belakang melihat masa lalu saat dimana spesiesnya masih pada masa kejayaannya. Saat ini itu semua telah sirna, berjalan lurus mengikuti kebutuhan manusia. Gambar yang berjudul Pascalis dibuat dengan teknik linear dan pewarnaan. Ukiran batang garing memiliki nilai filosofis keberanian, kreativitas, kebijaksanaan, martabat, keagungan, pengabdian, kedamaian, kebanggaan, misteri, kemandirian, dan sihir. Gambar ini melambangkan keindahan Indonesia dengan memperlihatkan laut, bayangan orang yang sedang berinteraksi, pegunungan, bayangan angsa, langit senja yang indah, bayangan burung, dan karang yang menambah efek kesejukan. Gambar di atas adalah bunga yang terjaga dan terawat. Pot melambangkan keamanan dari tanaman yang tumbuh di dalamnya, sama seperti flora Indonesia yang perlu dijaga layaknya tumbuhan yang tumbuh di dalam sebuah pot. Burung dan ranting pohon dalam gambar ini melambangkan flora dan fauna Indonesia yang kemudian disatukan menjadi suatu cerminan keindahan alam Indonesia. Topeng Panji dari daerah Cirebon, Jawa Barat. Topeng Panji ini memiliki simbol yaitu kehadiran roh atau dewa dalam diri sang raja. Hal ini dapat kita lihat dari bentuk dan perwatakan topeng yang terlihat sangat seram. Rancak Bana.
Dalam bahasa Minang berarti bagus, atau indah, atau cantik. Ini senada dengan makna dari gambar pemandangan yang saya buat, menggambarkan keindahan alam Indonesia yang tiada tara, kaya akan sumber daya alam dan budayanya, termasuk bahasa daerahnya. Olok-olok merupakan bahasa daerah dari daerah Bugis yang berarti binatang. Pada gambar ini terdapat burung hantu dan rubah yang memiliki makna di baliknya adalah keanekaragaman hewan di Indonesia harus dilestarikan dan dijaga. Mari kita jauhkan Indonesia dari pemburuan liar. Tari klasik adalah tari tradisional yang lahir di lingkungan keraton, hidup dan berkembang sejak zaman feodal, dan diturunkan secara turun-temurun di kalangan bangsawan, menunjukkan luasnya keanekaragaman perairan di Indonesia, di mana terdapat berbagai sumber daya alam perairan yang melimpah. Sebagai warga negara Indonesia, harus dapat menjaga serta merawat kekayaan alam yang ada dan memanfaatkannya dengan baik. Gambar tersebut merupakan daun yang mempresentasikan keindahan dan kekayaan flora yang terdapat di Indonesia. Gambar yang satu ini berjudul Keberagaman Suku di Indonesia. Gambar ini menunjukkan bahwa beragamnya suku, bangsa, adat, serta budaya yang bersatu menjadi satu keutuhan yang utuh, hingga terbentuk keberagaman suku Indonesia. Gambar ini menggunakan teknik pewarnaan. Judul dari gambar ini adalah Keindahan Ciptaan Sang Semesta di Indonesia. Gambar ini menjelaskan bahwa semesta memiliki keindahan dari segi hewannya. Hewan yang tercipta dengan kecantikan merupakan bentuk perwujudan bahwa semesta ini memiliki arti indah dalam setiap selak-beluknya. Teknik dari gambar ini adalah pointillis. Gambar yang satu ini berjudul Keindahan Semesta di Indonesia. Keindahan alam yang tergambarkan dengan uratan-uratan garis serta warna yang menunjukkan bahwa bagian terindah semesta berada di Indonesia. Gambar ini menggunakan teknik pewarnaan. Amaryllis, lambang keindahan. Bunga amaryllis yang merupakan salah satu keanekaragaman Indonesia dalam bidang sumber daya alam hayati, yaitu tumbuhan. Bunga amaryllis disebut juga bunga bakung di Indonesia. Bunganya mekar saat musim hujan akan tiba. Bunga amaryllis memiliki arti kemegahan atau berkilau. Pada gambar amaryllis menggunakan teknik arsir. Indahnya Nusantaraku. Pada karya ini digambarkan bentuk pulau di Indonesia dan salah satu peninggalan sejarah yang masuk ke dalam 7 keajaiban dunia, yakni candi, serta salah satu adat pertunjukan rakyat yang berasal dari Betawi dan merupakan ikon dari kota Jakarta. Dari karya tersebut menggambarkan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat kaya, mulai dari sumber daya alam, kebudayaan, hingga pula yang mencapai belasan ribu pulau kecil dan besar. Pada gambar ini menggunakan teknik blocking, gradasi, mixing, dan finishing. Bangsal Kencono. Pada gambar berikut terdapat salah satu keanekaragaman Indonesia dalam bidang budaya yang berasal dari Yogyakarta. Rumah ini terlihat berbentuk joglo dan merupakan rumah adat khas Kerajaan Mataram, khususnya Keraton Yogyakarta. Pada gambar ini menggunakan teknik arsir dan duso. Lukisan yang berjudul Bunga Matahari menggambarkan bunga matahari yang memiliki ciri khas tersendiri dan termasuk bunga yang populer. Lukisan berjudul Makhluk Alam. Seorang manusia yang sedang ingin menolong anjing yang tenggelam di dalam laut. Laut ini melambangkan kekayaan laut Indonesia dengan adanya terumbu karang dan makhluk laut lainnya. Lukisan Kilau Flore menggambarkan keanekaragaman bermacam-macam flora yang ada di tanah air dan juga memiliki warna yang identik. Berikut ini adalah salah satu contoh motif corak batik songket Palembang yang dikreasikan. Batik songket Palembang ini memiliki makna yaitu kemakmuran, kejayaan, dan keberanian. Berikut ini adalah contoh flora Indonesia, yaitu mawar. Mawar adalah perwujudan cinta yang sempurna. Mawar sendiri melambangkan cinta dan kekaguman. Nah, berikut ini adalah keindahan laut di Indonesia, yaitu suasana laut Indonesia di sore hari yang sangat tenang berpadu dengan matahari yang terbenam. Teknik tersebut adalah arsiran. Oke guys,
Terima kasih untuk kalian semua yang udah dukung acara pameran seni virtual kelompok kami dengan menonton video ini. Yuk, kita jaga citra Indonesia agar kelestarian tanah kelahiran kita tetap terjaga sampai selamanya. Mohon maaf atas kekurangan dalam pameran ini. Jangan lupa di like ya.